Halo kamu-kamu santai, bagaimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Hands of Stone yang dirilis pada tahun 2016. Bagaimana alur ceritanya? Yuk, kita mulai. The day you're born, Film akan berfokus ke seorang petinju bernama Roberto Duran. Duran adalah petinju kelas ringan. Dalam 25 pertandingan terakhir, Duran tidak pernah kalah dan di 23 pertandingannya dimenangkan dengan KO. Tinggal satu ambisi Duran, yaitu menjadi juara dunia. Kemudian scene beralih ke masa kecil Duran, tepatnya tahun 1964. Duran kecil saat itu sedang mengikuti sebuah demo dengan mahasiswa. Mereka menuntut pihak Amerika untuk menyerahkan tanah milik warga Panama. Tak lama ada mahasiswa yang memasang bendera Panama. Sontak hal itu membuat tentara Amerika marah dan menembaknya. Situasi pun menjadi rusuh. Duran yang takut pergi meninggalkan tempat itu. Saat perjalanan pulang, Duran berhenti untuk memanjat pohon mangga, lalu mengambilnya. Duran kecil hidup dari keluarga yang kurang mampu. Ia tinggal bersama ibu dan adik-adiknya. Ayahnya pergi ketika Duran masih bayi. Bahkan sehari itu, mereka cuma memakan mangga hasil curian Duran. Duran mengaku ke ibunya kalau mangga itu ia beli. Duran kecil dan teman-temannya mempunyai markas, dan di tempat itu dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Chavlan. Chavlan adalah orang yang selalu menghibur Duran dikala Duran sedang merasa sedih. Esok paginya Duran pergi ke tempat latihan tinju. Duran sangat tertarik dengan tinju. Dia melihat orang-orang saling adu pukulan. Tanpa lama-lama Duran langsung mendatangi seorang pelatih di situ bernama Karbo. Duran meminta Karbo untuk melatih dirinya. Namun Karbo menolak karena Duran masih anak-anak. Siangnya ketika Karbo sedang makan, dia tak sengaja melihat Duran yang sedang tarung bebas. Karbo terkejut melihat Duran yang memiliki potensi besar sebagai seorang petarung. Esoknya Karbo menemui Duran dan dia bersedia untuk menjadi pelatihnya. Dan akhirnya Duran memulai karir tinjunya. Todas van a ser tan fáciles. A veces, oye, eso, movimiento, aquí hay técnica, regla, mano. Ya. ¡Dios mío! ¡Se cayó! Tak terasa 7 tahun telah Duran lewati, dan Duran sekarang sudah menjadi seorang remaja. Karena Duran merasa sudah dewasa, akhirnya dia pun mendekati gadis sekolah bernama Felicia. Dengan bermodal kepercayaan diri, Duran menghampiri Felicia dan langsung menyatakan cintanya. Felicia yang tidak kenal Duran dan datang secara tiba-tiba, jelas menolaknya. Melihat Felicia yang sangat cantik, Duran tidak menyerah dan terus mengejarnya. Tiba-tiba Karbo datang. Ia membawa seorang bernama Eleta. Karbo menawarkan Duran supaya Eleta menjadi manajernya. Dengan iming-iming Eleta bisa membawa Duran menjadi seorang juara dunia. Duran pun menyetujuinya. Esoknya Eleta langsung mendatangkan pelatih terkenal bernama Ray Arcel. Sepanjang hidupnya Ray sudah melatih lebih dari 2000 petinju. Dan 20 diantaranya menjadi juara dunia. Dan akhirnya Ray pun melatih Duran dan menggantikan posisi Karbo. There's technique and there's strategy. Slow, slow, slow. That's it. That's it. Hook after that right. Hook. Double up. Jam. Jam. Kemudian Duran menemui Felicia lagi. Felicia yang mengetahui Duran adalah atlet tinju mulai tertarik dengan Duran.
Duran pun senang dan mengantarkan Felicia pulang. Seiring berjalannya waktu, Felicia mulai jatuh hati ke Duran, dan akhirnya mereka mulai berpacaran. Singkat waktu, hari yang ditunggu-tunggu Duran telah tiba, yaitu pertandingan kejuaraan dunia. Sementara Duran bersiap-siap, Cavlan juga hadir di sana, sedangkan Felicia mendukung dari rumah, dan pertandingan pun dimulai. 9 one-round knockouts there, throwing everything. Rush in. You got him. Just keep on him. Remember the strategy. Once you Duran pun menang. Akhirnya, mimpi Duran menjadi juara dunia tinju tercapai. Semua orang pun bahagia. Tahun-tahun berikutnya, pertandingan juara dunia pun diadakan. Duran yang emang dari awal memiliki bakat dan terlebih lagi dilatih oleh orang hebat, Duran selalu bisa mempertahankan gelar juara dunianya. Dia menjadi petinju yang tak terkalahkan. Kehidupan Duran pun berubah. Dia sekarang menjadi terkenal dan kaya raya. Sementara itu, Shin beralih melihatkan petinju kelas dunia yang akan jadi lawan Duran. Ia bernama Sugar Ray Leonardo. Sama seperti Duran, Leo adalah petinju yang pernah juara dunia. Leo petinju yang akan mewakili Amerika untuk melawan Duran. Mendengar lawan yang akan dihadapinya berasal dari Amerika, Duran sangat ingin segera menghajarnya. Mengingat Amerika lah yang membuat hidup Duran selama ini sulit, terutama warga Panama. Ini merupakan kebanggaan sendiri buat Duran jika menang. Karena ia tidak hanya membuat dirinya bangga, tetapi warga Panama juga. Suatu hari, Duran tidak sengaja bertemu dengan Leo di tempat makan. Leo pun menyapa Duran dengan hangat, tetapi Duran malah mencaci maki Leo dan menghina istrinya. Hey, you show some respect, man. You know, I'm gonna go and fuck you all night, baby. Come here. Beruntung perkelahian itu segera dihentikan. Tak sampai di situ, bahkan di depan media, Duran terus menghina Leo. Ray yang melihat itu segera menegur Duran, karena Duran sudah berlebihan menurutnya. Ray tahu Duran seperti itu karena lawannya, Leo, berasal dari Amerika. Tapi Ray mengatakan, kau boleh membenci negaranya, tapi tidak untuk menghina seorang wanita. Itu tidak ada hubungannya. Tetapi Duran tetap keras kepala, merasa dirinya benar dan tidak mau meminta maaf. Singkat waktu, pertandingan antara Duran melawan Leo akan dimulai. Keduanya sama-sama penuh amarah dengan alasannya. Duran karena ingin mengalahkan petinju asal Amerika, sedangkan Leo marah karena istrinya telah dihina. Dan bel pun berbunyi, pertanda pertandingan dimulai. This is honor I'm fighting for. You can fight. Go get him, champ. Duran lands a left hook to the neck, just wobble planet. Joe with Joe. This is left jab, but it's also working in tandem off on Duran. Keduanya sama-sama kuat, saling adu pukul di antara keduanya tak terhindarkan. Bahkan mereka bertahan sampai akhir ronde, yaitu ronde 15.
to be more active and focused. Knock out. 5, 4, 3. And there they are. Look at these two warriors. Bel pun berbunyi dan pertandingan berakhir. Bahkan di ronde akhir pun, salah satu dari mereka tidak ada yang jatuh. Sekarang tinggal menunggu keputusan juri. Who's the best now, motherfucker, mighty go? 147. It is a draw. Calls the match 145. Roberto Duran. Dan akhirnya Duran yang menang. Setahun telah berlalu, Leo terus memikirkan pertandingan itu. Dia sadar saat itu dia bertarung tidak seperti biasanya. Dia tidak menyangka bisa kalah. Sekarang dia tahu kenapa dia bisa kalah, yaitu dia selalu ingat caci makian Duran kepada istrinya, sehingga dia tidak fokus dan ingin terus melakukan serangan. Leo mengira itu adalah strategi Duran dengan cara menghina istrinya. Dan akhirnya Leo meminta manajernya untuk melaksanakan pertandingan ulang. Manajer dari keduanya pun setuju, dan kemudian Eleta menemui Duran yang sedang mengadakan pesta. Eleta menanyakan Duran apakah setuju untuk tanding ulang, dan Eleta menyuruh Duran untuk berhenti minum alkohol dan latihan tinju lagi, karena Duran yang sekarang menjadi gemuk. Duran yang mendengar itu langsung marah. Duran marah seakan-akan Eleta meremehkan dia. Eleta pun diusir. Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba Chavlan lompat ke kolam renang yang membuat airnya mengenai Duran. Chavlan pun diusir cuma gara-gara membasahi baju mahalnya Duran. Duran sekarang menjadi orang yang angkuh. Dia lupa dengan orang yang telah berjasa di hidupnya. Esoknya, tanpa mendengarkan omongan manajernya, Duran terus melakukan pesta yang membuat badannya makin gemuk. Di sisi lain, Chavlan yang sekarang tidak punya siapa-siapa, dia menjadi seorang pengamen. Kemudian dia melihat makanan orang di depannya. Karena dia lapar, dia pun nekat mengambilnya dan kabur. Meskipun begitu, Chavlan meminta maaf dan berterima kasih. Saat menoleh ke belakang, tiba-tiba sebuah mobil datang dan menghantam Chavlan, dan Chavlan pun tewas. Lalu Felicia menemui Duran, tetapi dia tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Melihat Duran sedang tidur dengan beberapa wanita. Felicia pun pergi dengan menangis. Dia mengatakan kalau Chavlan telah meninggal. Esoknya, Ray menemui Duran. Ray mengatakan kalau Eleta menyetujui pertandingan itu. Dan waktu pertandingan itu tersisa 3 bulan lagi. Duran kaget karena dia merasa tidak pernah mengatakan setuju. Terlebih lagi waktu 3 bulan untuk menurunkan berat badannya terasa mustahil. Duran pun pergi ke rumah Eleta. Dia marah dan menghancurkan mobil milik Eleta. Eleta muncul dan mengatakan kalau mobil itu asuransi, jadi dia bisa menggantinya kapan saja. Dan Eleta juga mengancam Duran, kalau dia menolak pertandingan itu, Duran akan dihukum tidak bisa mengikuti kompetisi tinju lagi. Duran pun menelepon Felicia dan meminta maaf. Dan akhirnya Duran mulai latihan untuk menurunkan berat badannya, walaupun dengan waktu yang singkat. Cholo. I don't want to do this, man. I want to rest. Percuma saja, Duran tidak kuat untuk melakukan itu. Dia gampang capek karena sudah gemuk. Singkat waktu, pertandingan akan dimulai. Seperti biasa di depan media, Duran terus mengolok-olok Leo. Namun, Leo dengan tenang membalas ejekan Duran dengan berterima kasih. Di akhir bicaranya, Leo mengedipkan matanya ke Felicia. Felicia pun refleks membalas senyum, dan Duran pun tak sengaja melihatnya. Strategi Leo berhasil. Duran pun marah ke Felicia. Kemudian Leo berjalan memasuki ring dengan wajah percaya diri dan penuh strategi. Lalu disusul dengan Duran.
Setelah itu, Leo meminta untuk menyajikan lagu kebangsaan Amerika di depan Duran. Sontak hal itu makin membuat Duran marah. Dan pertandingan pun dimulai. Immortality. The action begins. 20 seconds left in the round. This guy run all over you. He's running in circles around you. Leo terus berlari, sebisa mungkin menghindari pukulan Duran dan mencari celah untuk membalasnya. Pattern of the first fight. Duran got in it. Get control of yourself. Look at me. The steer is off. And he's got the win. Leonard walking his skill. Rapunzel. Ronde-ronde telah berlalu dan Leo terus melakukan hal itu. Duran yang sudah tidak seperti dulu lagi sadar kalau begini terus dia akan kecapean. Akhirnya hal yang mengejutkan datang. Duran menyerah dan tidak ingin bertarung lagi. Sontak hal itu membuat semua orang kaget. Quit! He said no. Que se te bien. Fight! You have to fight! Don't do it, Robin! What are you doing? You go when you can't. That's what you're doing. You gotta fight him. Ray marah ke Duran karena Duran tidak profesional. Leo pun menang karena strateginya berjalan sesuai rencana. Sesampainya di rumah, mobil Duran dilempari botol oleh penduduk dan menyerbu rumah Duran. Jelas penduduk Panama tidak terima dengan keputusan yang Duran ambil. Hari demi hari telah berlalu. Duran merasa hidupnya sangat kacau. Para penduduk meneriakinya seorang pecundang. Duran yang sangat frustasi mengingat kembali masa kecilnya, mengingat Cavlan, dan mengingat kalau dia masih mempunyai seorang istri yang mencintainya. Akhirnya, Duran memutuskan untuk bertarung lagi. Mendengar itu, Felicia menangis dan senang. Kemudian Duran menelpon Ray untuk melatihnya lagi. Tetapi Ray menolak karena dia merasa sudah gagal, dan terlebih lagi dia makin tua, sehingga ia tidak mampu lagi melatih seorang petinju. Ray menyuruh Carbo untuk melatih Duran. Meskipun sudah tidak bersama Duran lagi, Ray berjanji akan selalu datang di setiap pertandingan tinju Duran. Esoknya, Carbo langsung membawa Duran ke sebuah tempat, di mana dia akan berlatih melawan seorang petarung jalanan. Singkat waktu, pertandingan tinju Duran segera dimulai. Tiba-tiba, Leo datang. Dia memberikan semangat dan selamat atas kembalinya Duran. Dengan canggung, Duran pun menerima salaman itu. Dan Duran meminta maaf atas segala hinaan yang selama ini ia ucapkan. Dan sekarang mereka berteman, yang awalnya mereka adalah musuh. Duran pun memasuki ring. Duran menjadi berita mengejutkan dunia atas kembalinya bertanding. Setelah ia memilih pensiun, tak tanggung-tanggung dia bertarung bukan di kelas ringan seperti biasanya, tetapi satu tingkatan di atasnya, yaitu kelas menengah ringan. Melihat lawannya memiliki tubuh yang besar ketimbang Duran, Duran pun tak gentar. Terlihat Ray dan keluarganya datang, dan pertandingan pun dimulai. ¿Eso pa? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo te sientes? Duran pun berhasil memukul KO lawannya
dan memenangkan pertandingan. Duran dijuluki Manos de Piedra atau tangan batu, lantaran ia memiliki pukulan keras yang hebat dan pertahanan yang sangat bagus. Di akhir film diperlihatkan kalau Duran menjadi petinju kelas ringan pertama yang menjadi juara dunia kelas menengah ringan. Hingga film ini dibuat, Roberto Duran masih hidup bahagia bersama istrinya di Panama. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.